Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Suryana dengan NPM 4115500502300033. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pengujian perangkat lunak. Pendekatan strategi ke pengujian perangkat lunak. Nah, untuk menguji perangkat lunak ada beberapa pendekatan strategis. Yang pertama itu pengujian unit, fokusnya ke bagian terkecil dari kode kayak fungsi atau modul. Lalu ada pengujian integrasi di mana beberapa modul digabung dan dicek apakah bisa bekerja sama dengan benar atau tidak. Selanjutnya ada pengujian validasi, ini buat memastikan softwarenya sudah sesuai sama yang diminta user atau belum. Dan terakhir ada pengujian sistem, yaitu dengan mengetes seluruh sistem dari awal sampai akhir. Jadi intinya pengujian dilakukan bertahap dari kecil dulu sampai keseluruhan. Selanjutnya, tahap pengujian unit berfokus pada inti terkecil dari desain perangkat lunak, yaitu model. Maksudnya, kita fokus ke satuan terkecil dalam software, yaitu model. Tujuannya biar kita tahu kalau bagian kecil ini udah benar. Baru nanti digabung ke bagian lain, biasanya berorientasi pada white box, artinya kita tahu isi kode dan kita tes secara detail. Misalnya, kita punya fungsi hitung total dan fungsi ini diuji sendiri dulu tanpa digabung sama bagian lain. Integrating testing, kalau semua modul udah lolos pengujian unit, kita masuk ke pengujian integrasi. Di sini kita gabungkan beberapa model dan tes apakah mereka bisa komunikasi dengan baik. Misalnya modul A harus bisa berkomunikasi dengan modul B supaya data user bisa dicek. Jadi fokusnya di sini bukan hanya apakah masing-masing model bekerja, tapi apakah mereka bisa bekerja sama. Difference level of testing. Di slide ini kita lihat ada piramida yang menggambarkan level-level pengujian dalam perangkat lunak. Di paling atas ada unit testing, yaitu pengujian bagian terkecil dari kode. Setelah itu masuk ke integration testing, yaitu pengujian antara model yang saling terhubung. Lalu ke validation atau system testing untuk menguji keseluruhan sistem secara menyeluruh. Dan paling bawah ada acceptance testing, yaitu pengujian dari sisi pengguna, apakah software udah sesuai kebutuhan mereka. Jadi alurnya bertahap dari kecil ke besar dan dari teknis ke pengguna. Pengujian unit. Di slide ini masih bahas soal pengujian unit, tapi lebih fokus ke bagian antarmuka antar model. Jadi di sini kita ngecek apakah jumlah parameter input sama dengan jumlah argumen. Apakah antar atribut dan parameter argumen sudah cocok? Apakah antar sistem satuan parameter dan argumen sudah cocok? Apakah jumlah argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan atribut parameter? Jadi jangan sampai modul A ngasih data dalam meter, tapi modul B bacanya dalam kilometer. Selanjutnya, kita juga harus cek urutan atribut referensi antar variabel dan variabel global. Apakah atribut dari argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan atribut parameter? Apakah sistem unit dari argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan sistem satuan parameter? Apakah jumlah atribut dan urutan argumen ke fungsi-fungsi built-in sudah benar? Apakah referensi ke parameter yang tidak sesuai dengan point entry yang ada? Apakah argumen input only diubah? Apakah definisi variabel global konsisten dengan mudah? Apakah batasan yang dilalui merupakan argumen? Misalnya, jangan sampai satu modul pakai variabel global atau X buat satu tujuan, tapi di modul lain dipakai buat hal yang beda. Itu bisa bikin error yang susah dilacak, jadi semua harus sinkron dan sesuai. Nah, buat ngetes unit dengan baik, test case harus didesain untuk mengungkapkan kesalahan dalam kategori. Tujuannya supaya semua potensi kesalahan bisa ketahuan, mulai dari hal sepele kayak
pengetikan yang tidak teratur dan tidak konsisten, inisialisasi yang salah atau nilai-nilai default, nama variabel yang tidak benar, tipe data yang tidak konsisten, underflow, overflow, dan pengecualian pengamatan. Intinya, test case itu kayak jebakan yang dirancang buat nangkep bug. Setelah unit diuji satu persatu, sekarang kita gabungkan dan tes sistem secara keseluruhan. Pengujian keseluruhan sistem atau subsistem yang terdiri dari komponen yang terintegrasi, tes integrasi menggunakan black box dengan test case ditentukan dari spesifikasi. Kesulitannya adalah menemukan atau melokasikan. Penggunaan incremental integration testing dapat mengurangi masalah tersebut. Jadi, kita gabungkan modelnya sedikit demi sedikit sambil dites satu-satu. Nah, ini contoh incremental integration testing. Kita punya beberapa model A, B, C, D. Kita tes modul A dulu, terus tambahin modul B, lalu tes lagi, begitu seterusnya. Tujuan supaya kalau ada error, kita tahu itu muncul setelah modul mana ditambahkan, jadi lebih gampang dilacak. Pendekatan integration testing. Integration testing adalah top-down. Di sini kita mulai dari bagian atas dulu, misalnya dari tampilan utama atau fungsi utama aplikasi. Kalau ada bagian bawah yang belum selesai, kita pakai stub. Stub ini semacam fungsi palsu yang kita buat supaya sistem bisa jalan dulu buat kebutuhan pengujian. Jadi, walaupun belum lengkap, kita tetap bisa jalanin pengujian secara bertahap. Top-down testing itu kayak bangun rumah dari atap dulu. Kita mulai dari modul utama dulu, level 1, lalu turun ke level bawah. Kalau modul bawah belum siap, kita pakai stub buat ngegantiin sementara. Jadi pengujian tetap jalan meskipun belum semua bagian selesai. Selanjutnya ada bottom-up testing. Kebalikannya, bottom-up testing mulai dari bawah. Jadi, model-model kecil yang paling dasar diuji dulu. Kalau modul atas belum ada, kita pakai test drive untuk ngejalanin modul bawah itu. Strategi ini bagus buat ngecek kestabilan komponen dasar dulu. Architectural validation top-down integration testing lebih baik digunakan dalam menemukan error dalam sistem arsitektur. Sistem demonstration top-down integration testing hanya membatasi pengujian pada awal tahap pengembangan sistem. Tes implementation seringkali lebih mudah dengan menggunakan bottom-up integration testing. Top-down ini bagus buat ngecek apakah arsitektur sistem kita udah benar. Cocok juga buat demo sistem atau stakeholder. Tapi buat implementasi sehari-hari, bottom up sering lebih gampang karena kita udah punya komponen dasarnya dulu. Nah, ini contoh tampilan dari sistem yang diuji. Di sini kita lihat ada beberapa fitur seperti login akademik, agenda, dan tampilan informasi lainnya. Bagian ini juga penting diuji terutama dari segi fungsionalitas dan konsistensi antar halaman. Uji validasi software yang berintegrasi diuji berdasarkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa kita memiliki produk yang benar. Fokusnya adalah untuk mengcover error pada input-output sistem, informasi, fungsi sistem, dan data, interface sistem dengan bagian eksternal, user interface, perilaku, dan performance sistem. Jadi intinya, pada tahap ini kita ingin memastikan bahwa sistem yang sudah dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Validasi ini penting untuk menemukan kesalahan baik dari sisi input-output, tampilan, sampai cara sistem berperilaku saat digunakan. Seberapa baik sistem yang sudah dibangun? Dua aspek yang dipertimbangkan yaitu apakah implementasi sudah sesuai dengan spesifikasi, apakah spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan user, validasi. Apakah sistem yang dikembangkan sudah benar?
Pengujian di mana sistem ketika diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Verifikasi apakah sistem dikembangkan dengan cara yang benar. Pengujian apakah sistem sudah sesuai dengan spesifikasi. Jadi, maksudnya bahwa untuk mengevaluasi sebuah sistem, kita perlu memastikan dua hal. Pertama, apakah sistemnya sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu validasi. Kedua, apakah sistem dibuat dengan proses yang benar, yaitu verifikasi. Keduanya sama-sama penting untuk memastikan kualitas akhir dari sistem. Interface testing dilakukan kalau model-model dan subsistem terintegrasi dan membentuk sistem yang lebih besar. Tujuannya untuk mendeteksi fault terhadap kesalahan interface atau asumsi yang tidak valid terhadap interface tersebut. Sangat penting untuk menguji terhadap pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan object-oriented yang didefinisikan oleh objek-objeknya. Jadi maksudnya ini tuh menekankan pentingnya menguji antarmuka saat sistem sudah mulai diintegrasi. Interface testing berguna untuk memastikan bahwa bagian-bagian sistem bisa berkomunikasi dengan baik, terutama pada sistem berbasis objek agar tidak terjadi kesalahan saat objek saling berinteraksi. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.